Mbak Yuni, saya mau curhat banyak nih Mbak Yuni, tolong Mbak Yuni. Maksudnya? Kan gini Mbak Yuni, dulu saya kerja di Hong Kong kan. Halo? Iya. Halo? Iya, silakan. Jangan pakai handfree bisa nggak, Mbak? Saya nggak pakai ampri, saya nggak pakai ampri. Sebab handphone saya ini disadap susah telepon keluar. Kamu disadap. Susah Mbak. Hah? Kenapa HP-mu? Kadang kadang putus. Gini loh Mbak, disadap. Mungkin HP saya disadap, nggak bisa telepon. Saya sudah telepon kemana-mana nggak bisa. Siapa yang nyadap? Nggak tahu gini ceritanya Mbak Yuni. Mbak Yuni kan dulu saya kan kerja di Hong Kong kan. Hmm. Terus saya kan kerja di Hong Kong tuh notis baik-baik sama agent kan. Hmm. Terus baik-baik pancan bubu pancan aku pilih cung yawa. Terus notis baik-baik kan Mbak Yuni. Terus pas saya notis udah baik, udah finish lah, oke lah. Terus agent kasih saya majikan lagi kan, karena majikan lagi kan Mbak Yuni, agent kasih lagi. Terus saya majikan di kedua, di pertama yang ke otomatis ya panjang ini sih ini kok ya chủ yếu với tình cảm xin các sẽ đi có dia cengkak CEO sẽ đi có xin mới cũng với tình CEO không mới sẽ là Mbak Yuni, halo, halo, kan gini kan Mbak Yuni, saya kan telepon, rupanya dikasih agent, saya kerja, ini majikan lagi, rupanya di majikan itu, rupanya majikan saya yang di sini dia nggak puas hati, diganggu saya macam mana lah itu Mbak Yuni, macam air di kayak bau minyak lampu, saya kayak disetrum gitu. Sekarang saya ada di badan saya ini pun serupa macam itu, ada tanda-tandanya bulat-bulat sini juga. Saya kan sekarang kan kerja di Makau, rupanya dia masih ikuti saya sekarang kerja di Makau kedua kali ini. Tapi saya dari masuk ke Makau ini dari Boni saya telepon Boni, kenapa saya mau telepon Yuni, bilang dulu sama saya ada masalah apa, saya sambungkan kata gitu. Terus saya kemarin itu saya lebih parah lagi karena sini kan di Makau ini kan Bayu ini bangunan baru, saya bisa tahu kayak mana dia buat, kayak mana buat, saya sendiri buat, saya sendiri inilah, kadang dia semprotkan saya minyak lampu lagi apa, pokoknya saya pandai-pandai saya lah kan gitu. Terus makin lama mungkin dia rumah ini udah sama semua ini kerja, power bank saya dua-dua rusak, di mana dia masukkan dia macam listrik, kadang saya masak nasi kayak terbakar, kayak ini macam bau terbakar, terus asapnya itu kok udah ngeri, saya matikan dari, kok udah makin parah lah Mbak Yuni. Saya mau solusi Mbak Yuni ini gimana ya Mbak Yuni? Yang nyemprot-nyemprot air itu siapa? Gak tahu, ya itu kan dia rumah ini berlubang-lubang terus Mbak Yuni. Terus dia badan saya itu kalau dia semprot gitu dia tahu di mana, di tetap mata sekarang. Terus saya kan jaga loyang orang tua. Rumah ini khusus orang tua Mbak Yuni, khusus orang tua rumah ini. Terus kalau di sana orang tua ini bermain macam tamacho, itu semua pembantu ini ada di suruh-suruhan dia, ada foto muka saya, mata saya sampai ada tanda-tanda lama di mana di bibir semua foto-foto. Terus kalau saya pakai baju dipoto. Terus nanti saya balikkan bajunya nggak ada masalah gitu. Saya kayak perasaan ada juga lah gitu. Kalau sekarang badan saya ini, mata saya pun sudah kena ini Mbak Yuni. Matamu kenapa? Mata saya udah kayak kena ada macam listrikan gitu loh, macam malam-malam, kalau dia malam siang pun ada, tapi sekarang karena kurang gitu loh Mbak Yuni. Saya gimana mau membuktikan ya, sebab itu hari saya kalau udah saya lupa memvideokannya Mbak Yuni. Mungkin ini kerjaan pembantu majikan saya yang dulu itu, tapi seruannya ke semua orang sini, sebab kejadiannya kok sama gitu Mbak Yuni.
Oke. Jadi majikanmu yang dulu di Hong Kong itu nyari-nyari kamu? Iya, masih dendam mungkin masih dendam. Sebab Oh, saya kan jomblo, nggak ada masalah. Saya nggak ada bergaduh sama apa orang, nggak ada main pacar-pacar, nggak ada. Cuma dia seorang. mhm. Oke, terus? Gimana Mbak Yuni kalau Mbak Yuni telepon bos saya gimana ceritain saya gimana mau ceritain kata-kata ini kan saya jarang jumpa gitu. Kalau nggak saya minta solusi Mbak Yuni gimana saya mau bilang sama bos gimana mau saya sekarang ini ngadepinnya gitu loh Mbak Yuni. Oke. Di hari Minggu libur nggak sayang? Saya nggak pernah libur sebab orang tua saya sudah saya sini dalam bulan nggak pernah libur Mbak Yuni. Kenapa nggak libur? Tapi bos ini baik, semua baik, nenek pun baik, semua baik. Mbak Yuni. Ini rumahnya kan, sebab di sini di mana saya sakit, ini tulang daging saya semua udah ada titik-titik macam teh lalat gitu loh Mbak Yuni. Tapi kalau ditekan sakit, tapi nenek ada, anak satu mungkin sekarang saya pun dia kena gitu. Kalau ditekan sakit, tapi namanya tulang dalam hati aku kan, tulang kan nggak bisa mati gitu kan. Kalau daging ini kan alas sebentar aja kan hilang, jika sampai ke dalam gitu. Saya tahankan aja karena titik semua udah kayak gitu. Oke. Kenapa matamu bisa kesetrum? Itu listriknya kamu setrumkan di mata atau bagaimana? Bukan, saya tidur entah macam apa. Dari atas itu terasa panas, itu saya udah pakai kipas pun saya selimutan panas dari atas itu kayak ada di listrik kayak ada kamera gitu loh Mbak ini. Di matamu ada kamera gitu, ngawasin kamu. Kayaknya sebab kalau ada saya kan kayak saya jalan dia kayak saya tidur tuh udah ada jalan dari di atas itu. Di atas tuh jalan dia. Di atas mana? Di atas plafon? Di atas plafon jalan atau? Iya, di atas plafon itu lah. Oh, jadi kayak ada orang di atas plafon lagi ngincer kamu. Iya, betul lah Mbak Uni. Oh, Iya. ini saya bisa melihat ini. Jadi seolah-olah kamu itu diincar terus, dikejar terus seperti itu, diawasin. Memang ini listrik Mbak Biun. Betul itu ada kayak kamera saya kan saya ganti baju. Dulu saya pernah gimana saya buat terus saya ganti baju. Saya terai lah. Terus? Oke. Nggak apa-apa saya bisa tidur. Rupanya dia minta mana bangunin nenek saya. Jadi bangkit saya dia tahu saya baju saya udah lama saya nggak cuci. Terus saya lupa saya rupanya udah tahu di kamera rumah ini mungkin dia penjara itu sudah masuk ke sini sebab kalau saya masuk baju campur sama nenek baju saya nggak kotor coba saya baju sendiri wah macam sampah masuk ke baju mesin cuci saya. Jadi kalau kamu cuci bajumu sendiri, sampah-sampah pun masuk di dalam mesin cuci. Iya macam bau gitu loh Mbak Yipal udah sampai bau gitu dia tahu tapi sekali dua kali habis itu sampai sekarang saya udah campur sama nenek nggak apa-apa sudah nggak ini lagi. Oke, kamu di Makau baru 6 bulan sayang. Iya baru Mbak Yuni, ya ampun saya nggak tahu curhat sama siapa sekarang kayak mana. Saya paham. Saya udah body saya sudah coba kamu udah gila kamu kemasukan saya nggak kemasukan saya waras. Enggak, kamu nggak gila kamu nggak gila sayang. Terus? Saya marah-marah nggak body lah. Kamu nggak gila. Saya nggak ngomong kamu gila. Cuman ada bayang-bayang selalu mengikutin kamu seolah-olah kamu diawasin. Betul kok. Iya. Mandi kan? Benar-benar selalu ngikutin kamu. Bukan betul Mbak Yuni. Sampai badan saya ini pun kayak ada pun gores-gores aja pun ada. Dulu agent saya pun udah tahu dari foto badan saya. Saya bicara. Agent saya FIFA yang di Grand Suatu lah. Padahal nenek saya pun tahu. Saya baik juga baik. Terus majikan saya bilang saya notice lah ada baik saya bilang. Saya tunjukkan luka-luka di badan saya kan. Terus kamu berobat lah. Saya nggak mau berobat kasihnya duit. Terus saya bilang sama dokter ini nggak apa-apa, ini goresan cakaran kuku. Kalau nggak ada ini cakaran kucing. Saya kucing nggak ada, saya bilang. Soal anjing itu berdarah sendiri tapi pedih gitu loh. Tapi fotonya sama agent aku udah difotokan. Ini apa? Kata agent lah, maafkan lah ini orang. Terus sampai sini
pakai gitu di badan saya itu gores-gores juga masih ada. Tapi saya nggak akan berdoa terus sebab saya kan bukannya maksudnya Mbak Yuni saya sampai gila gitu loh Mbak Enggak, Yuni. kamu nggak Jangan gila sampai sayang. gila. Enggak, kamu nggak gila, nggak gila. Kamu nggak gila, kamu bingung. Kapan kita ketemuan Dek Mako aja ya sayang ya? Bisa nggak ketemuan? Mudah-mudahan kayaknya handphonenya dia sadar lah Mbak Yuni. Saya dapat dia, saya telepon KJR habis dia SMS you speak English ya. Saya nggak layan kalau kayak gitu kayak tadi lah Miss Yuni. Ada di teleponnya maaf ya saya sibuk. Miss Yuni ada SMS itu maaf saya tanya ya. Iya. Ada balas ya. Miss Yuni lagi sibuk tadi. Nah sekarang kan ada waktu, makanya tak angkat. Nah itu saya bilang kayak mana ya? Kadang tuh kayaknya akhirnya menjadi lampu. Terus saya masih baik, majikannya baik. Saya minta majikan saya, udah kamu keluar rumah aja sampai 30 menit kata. Sini kan tong apanya kan kecil. Jadi kalau waktu musim dingin lah, kan kecil. Kalau keluarkan terus airnya kan terpaksa dingin. Tapi kan kita mau mandi gitu kan. Tong apanya terus dan saya mandi air dingin aja, tapi kadang air boknya lampu tuh saya apa. Tapi kalau saya dulu ya, waktu yang di Ombong tuh lebih Yuni kan, karena kan bangun tua, saya nggak ngerti cari di mana dia di lubang-lubangnya saya. Saya sebab bangunan tua, setelah aja cari rusak. Kan, itu bangunannya kecil. Jadi saya dia buat apa saya bisa tip. Kadang loh, kamu saya makan ya, makan dia ini macam binatang sudah mati itu ditumbuk-tumbuk tuh dilempar ke meja. Tapi saya mau bilang sama majikan, kayak mana saya mau bilang kayak gitu. Jadi kamu pernah lihat nih ada binatang yang sudah mati busuk dilempar ke mejamu, tapi majikan kamu nggak tahu? Ya, ada yang hidup saya apa, tapi saya gimana saya takut majikan saya gitu, saya buat saya nggak foto Mbak Yuni, tapi saya nggak buang apa-apa, gitu aja. nggak apa-apa. Miss Yuni tahu itu kamu nggak bohong, kamu pasti tak lihat itu. Cuman kamu Sebab cepat. majikan nggak foto, dia masih ngejar aku sebab sampai di mana tuh saya itu hari pendindang pun ibarat kayak gitu, tapi saya kesini curi-curi karena dari apa saya ganti handphone bolak-balik ganti pun biar dia nggak cari gitu kan. Tapi entah kenapa Pak itu pikir friend itu kan di WA dia ada WA tuh pikir friend dari WA itu kan dia tahu friend saya dari WA itu dia kejar saya sebab saya setiap mana saya ganti HP. Oke. Apakah majikanmu dulu yang di Hong Kong jahat enggak sih? Apa namanya? Majikanmu yang di Hong Kong dulu itu jahat atau enggak? Gini Mbak Yuni, memang kan kita kan kalau bagi saya, bagi orang saya bagi orang saya nggak tahu ya, kita bagi saya aja Mbak Yuni ya, memang gaji besar 52 kan, 52. Tapi kita pilih gaji besar apa kesehatan? Kalau saya kan cari kesehatan kan Mbak Yuni. Saya di sini gaji besar saya nggak mau, saya mau cari kesehatan, saya mau cari kesehatan sebab saya mau makan apa saya biar gaji sedikit saya makan apa saya bisa beli, saya ada duit kan. Kalau di sana kan saya jaga nenek pikun sama 2 anaknya lah itu nggak masalah lah, dia nggak cerewet, tapi kan kita kan nggak mau bilang kita makannya kayak mana, kita nggak mau bilang ya kan, kita kalau kita ada sakit ya kita baik-baik gitu aja udah gitu kan. Benar. Saya mau baik-baik itu aja saya bilang sebab kan nenek kan makanannya mie siang, terus kalau makan tuh nasi sama lauk 1 mangkok kecil saya nggak bisa itu saya nggak mau, saya berdoa saja, saya kira saya kuat, saya nggak kuat Mbak Yuni. Terus saya pulang baik-baik padahal saya cerewet, tapi asal saya ngambil lauk gitu kami satu meja makan, terus kami ngambil lauk gitu dia flototin tapi tangan saya menggeletar kayak nggak enak ngambil gitu. Jadi kalau kamu mau ambil makanan di meja, majikanmu melototin kamu terus? Ya, terus saya mau bilang sama nenek, terus mau pulang tuh saya bilang saya makan di dalam saja, tapi nggak enak, saya kan nyulangin nenek, maksudnya ngapain nenek kan. Terus saya bilang sama nenek lagi, terus saya nggak kuat gitu kan, saya bilang aja saya mau pulang, saya bilang. Umur berapa kau? Kau saat ini umur berapa? 42. Kau asal mana? Medan mana pula kau?
Medan bilang, "Wah, saya tahu Miss Yuni kok kasih konten yang di Mbak Yuni kan ada pernah nyumbang ke Padang Bulan itu rumah Betul. rumah apa apa Mbak Yuni ada, saya tahu Mbak Yuni ngasih ke ini ke Medan tuh kasih dengan anak-anak pikir miskin ya kan Mbak Yuni yang Heeh. rumah Galilea itu kan Heeh. Galilea kan. Heeh, 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 heeh. Saya tahu itu dekat Oh, dari situ Mbak Yuni. dekat dekat pula sama rumahmu? Iya dekat itu, saya dulu gereja situ, gereja situ, Oh. saya tahu, pernah saya lewat situ, apa ini rumah panti asuhan Galilea loh, saya bilang oh ini kalau saya review saya gitulah, tapi Mas Yudi udah kesampaian ke sana, saya senang juga karena ada orang baik gitu. Oh, aku Kenapa saya nanya nih, bangun aku nanya sebentar. Kau punya anak kah? sudah 1 di Umur Lindon, umur berapa anakmu? 9 tahun. Umur 9 tahun. Iya. Nah, Tapi suami dia 10 tahun, 10 tahun tanggal 1 semalam. Oh, tanggal 1 semalam. Selamat ulang tahun buat anakmu Bulan ya. 1 malam, malam. Bulan Hah? 1. Bulan 1 udah 10 tahun. Oh lah iya, Bulan selamat 1. ulang tahun walaupun telat. Suamimu ada kah? Hah? Suami? Suami udah saya tinggal, kan Kristen nggak boleh pisah, nggak boleh gimana ya, kan kita kan Kristen nggak boleh cerai, kami Kristen kan, ketika gitu saya lari gitu. Dia lari, kau lari pula. Enggak, dia masih ada di situ, tapi saya lari ke luar negeri, makanya saya kemari. Lah kenapa kau lari? Kau punya suami baik-baik kau tinggalin pula. Ya, nggak bagus, makanya saya lari. Kalau anak saya sama kakak saya Kenapa suamimu nggak bagus pula? nggak bagus sama Miss Yuni. Jadi gimana Miss Yuni? Gak usah cerita itu Miss Yuni, aku cerita pribadi saya. Lupa. Kadang-kadang kan suami itu punya pengaruh yang besar. Enggak, dia kaya Miss Yuni. Aku tahu suami saya kaya. Dulu saya pun kawin nggak ada modal, saya semua kan tahu Miss Yuni kalau ada batak kawin macam mana biayanya kan. Habis uang banyak pula. Nah itulah dia. Nikah adat pula ya. Ada nikah adat kan habis uang banyak. Tapi suami saya kaya, tapi saya gimana? Saya modal kawin pun nggak ada. Tapi ya namanya dia kaya, dia bisa berbuat apa? Saya nggak mau. So saya lari saja. Saya orangnya nggak banyak ngomong, Miss. Saya pendam, saya tinggal itu saja. Saya nggak bisa. Kau pendam, kau tinggal. Kemarin di Ya, Hong gitu. Kong, kamu punya masalah, kau pendam, kau tinggal. Sekarang punya Saya nggak ribut gitu, Miss. Saya paham. gitu. Sekarang nih, masalahnya nggak bisa kamu pendam saat kamu ada di Makau. Dia membayang-bayangimu, benar atau tidak? Tanya nih Mas Yudi, masih ada betul saya nampak tengok tuh di toilet tuh sikit-sikit wayar kerja ada orang, tapi saya ada orang kecil-kecil itu macam wayar kayak itu nggak bayang, saya nggak gila betul ada orang sini Iya, loh, saya Mas. percaya. Saya nggak bilang kamu gila. Jadi di kamar mandimu itu saya memang melihat ada bayangan bercak-bercak seperti itu, tidak Bukan jelas. bayangan, ini saya kan di sini rumahnya pendek, kan saya tinggi, terus atapnya itu loh kalau saya mandi, waduh panas badan saya kayak ini, badan bau saya panas tuh saya siram semprot air baru nggak ada. Oke. Itu kan atapnya itu kan seng, dia kan kamar mandi itu atapnya seng, bukannya kayak apa ini seng, terus nggak ini, terus saya semprot sama air di atas itu kan pendek sama tadi cuma dekat aja, terus asal saya mau mandi saya siram itu biar supaya saya nggak panas. Sekarang masih ada? Ya ada lah. Nah sekarang masih ya, tapi kan dia dengar kayak mana pun dimatikannya, gimana mau dibilang ini dia main kayak mana kulkas kalau saya matikan udahlah aman itu, pokoknya saya bisa ngatas dia main pakai listrik. Gitu loh, komputer dia saya dengar dia pakai HP, saya kan bodoh, kalau orangnya bodoh mana bisa saya gunakan pakai HP, bodoh. Saya orang bantu macam mana pakai HP Mbak Yun. Paham. Gimana kita mau main HP, kita kan membantu kerjanya cuma bukannya main HP. Paham banget. Jadi kayak ada panas, ada aliran listrik seperti itu ya? Kalau misalnya tengok kemari, tengok badan saya udah berlubang sebenarnya ada bintik-bintik ya, terlalu sakit tuh, sama kayak nenek pun ada. Ini loh saya fotokan besar Mbak Yun, ini besar badan saya ada lukanya.
Terus itulah saya minta solusinya, Mbak. Ini pagi-pagi kasihan saya lembur main HP. Sebetulnya saya kan nggak suka main HP, tapi karena kan nggak bisa di ini, saya kayak mana? Kan kita kan kalau kerja ya kerja, jangan main HP Betul, gitu. betul, 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 betul. Oke, nah, eee, saya tidak tahu bisa bantu kamu atau tidak. Saya sebenarnya kepingin ketemu sama kamu, boleh nggak? Senang betul, Mbak. Saya pun senang juga ketemu. Nanti Heeh. kalau saya misi sama majikan saya gimana? Kalau enggak Mbaknya kemari bisa nggak, Mbak Yu? Bisa, saya akan datang ke Makau saja ya. Maksudnya ke asrama ini nggak bisa. Saya jaga nenek, kasih neneknya kan duduk kursi roda. Iya, nanti saya akan datang sama Boni ya, boleh nggak? Oh, sama Boni ya kemari. Saya permisi nanti saya sama majikan saya kalau gitu. Heeh, heeh. Kalau enggak, Miss Yuni bisa nggak ngomong sama majikan saya kayak gini, kayak mana Miss Yuni? Nggak boleh dong, Karena nggak boleh, karena salah, ongkos saya salah, nggak boleh, saya nggak boleh ngomong sama maci kamu. Saya hanya ingin ngomong sama kamu, nggak boleh ikut campur. Jadi nanti kalau oke. aku sama kamu ketemuan saja. Oke, Mas Heeh, Yuni, heeh. oke. Biar Miss Yuni tengok rumah ini yuk. Saya titip banyak ini rumah lubang-lubang betul Miss Yuni. Siap. Kalau dia hidup ya macam ini, saya banyak tip, tapi majikannya baik. Dia bilang kenapa rumah ini katanya. Maaf Tuan, saya nggak bisa ngomong. Coba Tuan X-ray saja rumah ini. Saya nggak. Terus pada saya kayak gini-gini, dia diam aja. Oke lah, dia diam. Mm-mm. Mm-mm. Siap. Ya udah nanti saya ada waktu saya akan datang ke sana ya sayangnya. Boleh ya? Mbak Yuni, Miss Yuni, Ah, saya ah. nggak bisa bilang. Saya cuma Tuhan saya yang menolong Miss Yuni, ya itu balasan saya. Nggak apa-apa. Karena berkat Tuhan akan mengalir atas hidupmu saat engkau tidak pernah berhenti berdoa. Amin, Mas Yudi. Makasih banyak, Mas Yudi. Semoga malaikat saya ada di Miss Yudi. Dan semoga malaikat-malaikat saya juga menjaga kamu yang ada di Makau sana. Amin, Mas Yudi. Terima kasih, Mbak Yudi. Saya kerja masih pagi, sore, Iya, Mas Yudi ya. iya, iya. Kerja. Ya. Dan saat kamu mendapatkan aliran listrik itu, katakan sama dirimu sendiri bahwa kamu akan baik-baik saja. Tunggu saya Nah, datang ya. itu lah masih pas lah aja. Kalau saya berdoa tuh, saya tekan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu kamu ada. Saya tahu saya di mana. Saya tahu kamu ada. Saya di mana pasti kamu ada. Gerakan saya kamu yang bantu. Tuhan, aku baik. Aku baik. Saya bilang udah mati kayak gitu. Makanya saya sering nyanyi. Roh saya Miss Yuni. Nyanyi rohani saya kata saya Tuhan saya percaya Tuhan saya itu Tuhan saya ada itu saya ingat bukannya orang sebab sama Tuhan sebab saya kalau curhat sama orang itu lah ya kan ada kalau saya jaga nenek itu kan saya ada orang Indonesia di sini saya curhat gitu saya bilang tak tahu lah kamu kemasukan padahal dia pun jahat juga dia foto nanti apa dia foto dia foto nanti ini macam telinga saya di leher saya nanti saya batuk saya nggak pernah batuk saya ada di ini di leher ada telalat saya tutup dengan tip hilang Mbak Yuni saya siram dengan air itulah pokoknya Tuhan saya yang gerakkan badan saya mana obatnya gitulah tapi saya nggak gila nggak gila saya nggak bilang kamu gila kok enggak saya ngerasa kamu nggak gila enggak saya ngomong gitu kamu lo sadar ngomong kayak gini iya kan kalau kamu gila kan nggak mungkin telepon Miss Yudi juga iya kan terima kasih loh Mas Yudi enggak kamu nggak gila sayang kamu nggak gila cuman kamu minta berkat Tuhan itu mengalir atas hidupmu tapi cuma kan saya perlu satu orang untuk mendampingi saya gitu kan betul nanti saya juga berdoa untuk kamu agar Tuhan mengangkat segala penyakitmu saya semalam curhat juga loh bis sama pendeta saya yang di Hongkong saya dulu di gereja saya suka sama sebab kan di sini tapi ini handphone saya kalau di rumah saya jarang dapat tapi kalau di tempat luar bisa dapat itu juga terus saya curhat ya terus ibu pendeta saya kenapa kalau kayak gini di Hongkong dulu kamu nggak ada saya nggak ada ngadu sama orang saya nggak ada saya kalau di Hongkong itu saya malas pinjam duit agent saya tahu saya paspor sama agent saya pegang saya kasih pun tak apa gitu kan Miss saya cuma gereja pulang sudah gereja pulang saya nggak mana-mana nggak pacaran nggak apa-apa saya nggak tapi majikan itu selama majikan saya notis baru ini loh ganggu saya ini iya paham sayang jadi selama ini majikan saya nggak ada masih oke aja fine aja
Jadi Mijuni akan datang aja cari kamu, karena masalahnya sebenarnya bukan kamu gila atau depresi, enggak, kamu enggak gila. Kamu baik-baik aja kok. Semoga saya mau cari minta solusinya, Miss. Iya, saya akan datang cari kamu ya sayang ya. Kita bertemu berbicara langsung aja ya. Oke, Miss. Bye-bye, Miss. Sorry pagi-pagi saya takut. Nanti kan tahu Enggak saya. masalah. Ingat berkat Tuhan itu akan mengalir atas hidupmu saat engkau tetap bersyukur. Miss, ini Kristen kok Muslim, Miss? Maaf banyak. Kenapa tanya agama saya? Begitu pentingkah dalam hidupmu? Kenapa, Miss, begitu baik ya di gereja Galilea saya tengok di apa pakil misi orang miskin di Galilea itu turun tangan saya. Makanya saya cari Miss, oh ini orang Miss sangat baik, saya kira gitu. Ya, kira-kira saya sedang dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Oh iya. Tapi Miss kalau raya aku tengok raya juga. Kan kita ke lebaran Cina juga boleh dong kita ikut raya, lebaran Muslim boleh dong, lebaran Kristen kan boleh dong. Karena di keluarga saya semua agama ada. Keluarga saya ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Ada Islam. Betul. Jadi fanatik itu mana aja masuk gitu. Bertoleransi lah gitu maksud saya. Betul. Jadi ingat satu hal, hari ini mungkin kamu sedang diuji oleh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena Tuhan selalu akan menjagamu. Dan mujizat itu nyata. Siap. Semoga cepat kita jumpa, Miss. Siap. Siap. I love you. Semangat ya sayang ya. Tunggu saya ke Makau ya. Oke. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah cerita yang lucu. Mungkin sebagian dari orang mengatakan bahwa ini dibuat-buat. Mungkin juga bagi sebagian orang ini hanya guruan saja. Karena itu saya selalu mengungkapkan sama kalian, kesehatan mental kalian itu sangat penting sekali. Saat kalian bekerja dan tidak pernah libur, itu kalian akan mengalami tekanan yang sungguh luar biasa. Makanya jangan sampai kalian bilang nggak libur nggak apa-apa. Nggak libur saya baik-baik aja. Saya nggak ngerti ya. Kalau konten ini dikatakan sebagai konten aib, atau konten ini hanya tipu daya, atau konten ini hanya mencari cuan saja, saya juga nggak paham. Dengan konten saya sendiri saya nggak paham. Yang saya tahu adalah setiap kali saya membuat konten, saya mengalir aja. Saya ikuti algoritma yang telepon saya. Seandainya itu adalah kakakmu, seandainya yang cerita ini adalah ibumu, buat kalian yang saat ini ada di Indonesia, apa yang ada dalam pikiran kalian? Saya secara pribadi tidak mengatakan ini lucu. Saat saya dulu masih menjaga mbak-mbak di boarding house, saya begitu banyak menyaksikan kepedihan yang ditahan. Ingat, di garis bawahi kata-kata dia tadi. Semua dipendam dan pergi. Semua dipendam dan pergi. Keputusan yang sangat menyakitkan. Tahu nggak dampaknya? Kena mental, kena kanker. Bener nggak sih? Kena mental, kita akan seperti ini. Kena kanker, kita masuk rumah sakit. Saya cuma berharap setelah dia cerita, dia sedikit lega. Masih ingat, ada orang yang cerita diincar dari plafon, dikejar-kejar di kamar mandi. Bahkan bercerita akan dihabisi oleh orang. Kalau saya cuma nurutin konten, saya duduk ada di sini, walaupun saya makan, walaupun saya ngising, saya tuh tetap ditungguin. Kalau memang saya mengejar konten saja. Lihatlah konten saya, satu hari saya bisa upload 20 konten. Itu aja nggak cukup waktu saya. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa perjuangan para pekerja migran tidak semudah cocote wong. Tidak semudah cocote wong.
Tidak semudah mulutnya tetangga. Makanya saya sangat geram sekali saat ada laki-laki bilang kerja ke luar negeri cuman jadi lonte. Dapuramu we. Kalau bojomu sing elek, jangan bilang semua TKW. Karena pada faktanya ada TKW sampai mentalnya kena. Ada TKW sampai segila itu ingin mencari uang. Kalian yang ada di Indonesia cuma tahu apa? Menikmatin saja. Kapan gajian? Giliran kita makan enak, kita liburan. Kalian sudah mengatakan bahwa kami ini adalah wanita murahan. Kita kerja pontang-panting. Kita sampai lupa hari ini hari apa. Yang kalian tahu cuman gajian kami. Sementara kami hanya tahu bagaimana caranya membahagiakan kalian yang ada di rumah. Ojo ugal-ugalan, lain duwe keluarga di luar negeri. Jangan terlalu bangga. Ibumu, kakakmu jadi TKW. Sampai gak mau pulang itu karena kamu toksit. Karena awakmu jauhan duit. Karena itu mereka tidak bisa pulang. Bukan karena mereka betah dan kerasan di luar negeri. Itu karena kamu. Karena kamu tidak bisa lepas dari saudaramu. Karena kamu itu benalu. Saya nggak ngerti ngomong apa lagi. Yang di rumah hanya taunya uang, pingin beli tanahnya Lek Tarno lah, pingin beli tanahnya Lek Jo lah.